Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Manchester City. 2 pekan ini kita tidak akan membahas pertandingan dari Manchester City karena Liga Primer lagi break di FIFA Matchday. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas update transfer dari Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Manchester City merupakan tim yang sedang naik daun pada saat kompetisi di musim ini. Mereka memuncaki klasemen di Liga Primer dan mereka juga merupakan tim yang sangat berdaya untuk menghadapi para tim-tim lawan. Namun ada kekurangan dari Manchester City, yaitu Manchester City tidak mempunyai target man pasti. Setelah sepeninggal Aguero ke Barcelona, Manchester City kehilangan tajinya sebagai ujung tombak dalam menceploskan bola menjadi sebuah gol. Di Januari ini Manchester City akhirnya mendatangkan seorang striker dari River Plate dari Liga Argentina, yang mana dia masih muda, umurnya 21 tahun atau 22 tahun, dan berposisi sebagai striker yang mobile. Seperti yang kita tahu bahwa Pep Guardiola tipikal pelatih yang mempunyai strategi dengan striker mobile. Di Barcelona mereka mempunyai David Villa, di Bayern Munchen Lewandowski, walaupun Lewandowski agak sedikit target man, dan di City Pep Guardiola punya Aguero. Nah, sepeninggal Aguero tentunya City kehilangan ujung tombak. Selain untuk menciptakan gol, menciptakan banyak ruang, dan menciptakan kemenangan-kemenangan untuk Man City, maka Man City butuh seorang yang notabene mampu menjadi gol atau lumbung gol di klub Manchester City. Mereka merekrut Julian Tavares. Sebelumnya saya tidak mengetahui Julian Tavares, tetapi pada saat Copa America tergabung dengan skuad timnas Argentina, saya mengetahui gaya bermain dari Tavares ini, Julian Tavares ini. Dia bisa melebar, dia bisa menjadi target man, dan dia bisa menjadi second striker, sehingga sangat mobile pergerakan dari pemain satu ini. Memang di Copa America sedikit performance atau sedikit jam terbang yang diberikan oleh pelatih pada saat Copa America yang dimenangkan oleh Argentina di 2021 kemarin. Akan tetapi Tavares ini merupakan pemain yang di Liga Argentina sudah menciptakan banyak gol, pergerakan yang cantik, finishing yang sangat ciamik. Tentunya ini menjadi daya tarik Man City untuk membuat pemain ini lebih berkembang di ranah Britania ini, atau sebagai suksesor dari Sergio Aguero. Selain memiliki tipikal yang sama, dia juga merupakan fans dari Sergio Aguero. Tentu tidak mustahil ketika Man City menyodorkan penawaran kontrak terhadapnya dengan durasi 5 tahun dengan nominal yang cukup murah, transfer dan add-on kurang lebih 20-an atau 21 juta euro kalau nggak salah. Ini menjadi hal bisnis yang bagus karena selain City memerlukan seorang pemain khususnya di lini depan, City juga bisa membuat pemain ini value-nya lebih meningkat karena berada di klub sebesar Manchester City. Apakah Julian Tavares adalah hal yang tepat untuk dijadikan sebagai suksesor Aguero? Tentu kita patut bertanya-tanya terhadap strategi yang diberikan oleh Pep Guardiola. Kalau kita lihat beberapa cuplikan gol, cuplikan gaya bermain dari Julian Tavares di River Plate, kita tahu bahwa pemain ini adalah pemain yang sering membuka ruang. Pemain ini sering melakukan dribbling yang menakutkan di dalam kotak penalti. Pemain ini juga mampu memanfaatkan celah sempit sehingga mampu menceploskan gol demi gol. Tentunya kalau saya pribadi menilai dari pemain ini
ini sama seperti Kun Aguero pada masa mudanya. Bahkan di masa senjanya dari Kun Aguero, Aguero seringkali juga memperlihatkan gaya-gaya ala Argentina, yaitu menggocek 1-2 pemain di depan pertahanan dari lawan dan menceploskan bola ke gawang dan menghasilkan gol. Tentunya saya berharap lebih kepada pemain ini sebagai suksesor Aguero, terlebih-lebih mampu berpadu dengan para pemain Manchester City di musim depan. Karena pada kontraknya dia masih dipinjamkan ke River Plate selama setengah musim, dan baru di awal musim 2022-2023 baru City boleh memakai jasanya dari kontrak yang telah disepakati. Selain itu Manchester City juga dikaitkan dengan Paulo Dybala. Tentu kalau kita melihat atau menilai Paulo Dybala, pemain ini sempat diisukan ke City sudah di musim 2018-2019 atau bahkan di musim 2017-2018, yang mana ketika dia tidak mau memperpanjang kontrak bersama Juventus pada musim itu, Man City mulai mendekatinya, tapi akhirnya dia perpanjang kontrak dengan Juventus. Sekarang dia benar-benar ingin hengkang dari Juventus. Namun ketika kita melihat Dybala sekarang dan komposisi Manchester City sekarang, tentunya kita patut bertanya-tanya, akan di posisi seperti apa si Paulo Dybala ini. Kita tahu bahwa dia mobile sekali, dia bisa menjadi striker, dia bisa menjadi second striker, bahkan menurut saya dia menjadi second striker yang sangat bagus ketika ditempatkan dengan striker murni atau ujung tombak. Tapi kita tahu bahwa Man City merupakan tim yang notabene tidak mengandalkan striker murni atau ujung tombak atau tembok di depan. Maka dari itu, ketika Paulo Dybala datang dengan free transfer, mungkin bisa sebagai opsi strategi dari Pep Guardiola, atau dia merubah gaya bermain dari Paulo Dybala menjadi seorang attacking midfield, tapi cukup berisiko terhadap gaya pola permainan dari Paulo Dybala tersebut, karena kita tahu bahwa Paulo Dybala lebih bagus ketika ditempatkan di posisi nomor 10 atau second striker. Karena kalau nomor 10 murni agak sedikit khawatir, karena di situ sudah banyak pemain, ada Bernardo di situ, ada Kevin De Bruyne di situ, ada Ilkay Gundogan juga bisa ditempatkan di situ. Tapi menurut saya apapun itu, keputusan yang telah diambil oleh manajemen untuk mendekati Paulo Dybala cukup sangat bagus, karena menambah gaya gedor Man City di musim depan. Ketika Paulo Dybala datang dan Julian Tavares datang, kita patut tunggu bagaimana gedor lini depan dari Manchester City di musim depan. Tapi walaupun tidak terlaksana atau terrealisasi dari Paulo Dybala, menurut saya Julian Tavares sudah cukup untuk menambah lini depan ujung tombak yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Manchester City. Mungkin itu kilas update sementara dari transfer Manchester City di musim 2021-2022 musim dingin ini. Semoga Julian Tavares benar-benar menjadi suksesor Aguero. See you.